Hai semuanya, hai pecinta film Indonesia. Em, di Hari Kartini ini, mm, kita dua perempuan pelaku di film Indonesia mau ambil alih Instagramnya Cinema 21. Kita mau ngobrol-ngobrol dan kalian juga boleh bertanya pada kita soal perkembangan film Indonesia dan juga peranan perempuan dalam film Indonesia, perubahan atau pergeseran peranan perempuan terhadap atau di film Indonesia. Nah, aku sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, kita tunggu sahabat saya Kelly Tandiono yang juga akan bergabung bersama saya to take over this Instagram live. Oke, sambil kita menunggu Kelly, mungkin ada yang mau kalian tanyakan. Oke, sebelumnya saya mau ngucapin juga selamat Hari Kartini untuk semua perempuan Indonesia yang keren-keren, hebat-hebat, kuat-kuat dengan caranya masing-masing. Salamin sama anaknya. Shalom mau balik nih dari Inggris awal Mei karena semuanya juga di sana lagi lockdown, sekolah semua online. Dia mau menyelesaikan ujian-ujian dia dulu secara online, kemudian di bulan Mei dia akan kembali. Mungkin ada teman-teman yang bisa sharing di sini lewat komen kalian selama di rumah aja ini apa aja yang kalian lakukan. Udahkah menemukan sistem atau cara baru untuk melakukan work from home dari pekerjaan-pekerjaan sebelum, atau mendapatkan kreativitas baru, kegiatan baru, atau ide-ide baru selama di rumah aja? Rebahan? Jangan dong. Terus apa yang kalian lakukan untuk healing, untuk terapi diri supaya tidak berlarut-larut dalam kesedihan gitu. Karena biasanya pada saat kita udah menerima, pada saat kita udah mulai positive thinking, nggak berandai-andai kapan ini selesai, gimana ini, gimana itu, tapi kita jalani hari per hari dengan positif itu. Nggak selalu harus happy, tapi kita tahu akan ada hari yang lebih baik yang akan datang. Biasanya baru tuh mulai kita bisa mendapatkan ide-ide apa yang bisa dilakukan saat di rumah aja gitu. Main game, olahraga nggak apa-apa, it could be anything, apa aja yang memang kalian yang memang minat kalian masing-masing ya kan. Yang penting bisa menggugah mood untuk menjadi baik dan positif. Kalau aku awalnya waktu belum menerima mau work from home juga aku merasa aduh ini nggak bisa, semuanya nggak bisa, karena hati kita belum menerima. Begitu mulai menerima, mulailah keluar ide-ide, mulai positif, mulai menerima keadaan, tidak bertanya lagi kapan ini akan berakhir, tapi menjalani hari per hari aja gitu. Dan akhirnya dari situ aku mendapatkan ideas atau solusi, sedikit-sedikit alon-alon asal kelakon, solusi apa aja yang bisa aku lakukan, aku maksimalkan di dalam keadaan ini gitu. Nah ini karena aku live dari Cinema 21, pastinya ini penggemar film semua atau juga penggemar film Indonesia. Nah di Hari Kartini ini coba aku mau nanya ke kalian dulu. Film favorit kalian apa, film Indonesia pastinya, yang disutradarai oleh seorang perempuan? Nah, aku mau lihat nih jawaban-jawabannya. Film favorit kalian yang disutradarai oleh seorang perempuan. Oke, boleh disutradarai oleh seorang perempuan atau boleh produseri oleh seorang perempuan. Dan kalau bisa juga disebut nama sutradaranya atau produsernya. Betul, ada Dengan Cinta yang produce Mbak Mira Lesmana. Benar, The Seen and Unseen, siapa sutradaranya? Ya udah aku aja yang jawab, Kamila Andini. Oke, kalau aku boleh cerita sedikit, kalau misalnya ada yang salah ini karena kita ngobrol ya. Aku juga
Maksudnya kita berbagi, bukan aku menggurui. Betul, berbagi suami Nia Dinatawani ketahuan banget ini pencinta film Indonesia. Ngomong-ngomong soal Warkop ini juga berperan penting nih dalam pergeseran stigma akan perempuan di film Indonesia. Dulu di film Warkop ini selalu menggambarkan dan perempuan dikasih kesempatan untuk sebagai pemanis atau yang seksi-seksi. Nah, memang nih dalam setiap zaman selalu ada perubahan atau pergeseran dan makin kesini pengaruh perempuan terhadap perfilman Indonesia juga makin kuat. Nah dulu seingat aku nih ya, coba aku lihat catatan aku. Tahun berapa pertama kali industri film Indonesia itu perempuan mulai masuk menggeluti perfilman? Itu tahun 1926 gitu. Nah tapi pada masa-masa itu sampai batas kalau nggak salah 1970 itu perempuan hanya ya kalaupun ada, tapi perempuan itu masih dominan sebagai tontonan, dominan sebagai sebuah profil akan sebuah kecantikan gitu. Tetapi setelah kemerdekaan tentunya dan juga makin di atas tahun 1970 peranan perempuan makin meluas, makin masuk ke area-area yang kita bilang area maskulin. Biasanya kan kita dominan sebagai tontonan, mungkin pemain dan sebagainya. Tapi akhirnya kita mulai masuk yang katanya area-area maskulin, yaitu sebagai sutradara, produser, kru dan lain sebagainya. Gitu. Nah, terus kalau boleh sharing lagi, mungkin sebenarnya ini terjadi di semua sektor profesi ya, karena zaman sudut pandang akan perempuan mungkin awalnya adalah dari perempuan itu sendiri, pembuktian perempuan itu sendiri. Jadi akhirnya setelah ada pembuktian, pastinya sudut pandang akan perempuan juga jadi berbeda, terutama dari masyarakat itu juga menjadikan itu pergeseran. Iya, hai Kelly. Maaf, tadi aku ada live sama Supermodels Project dulu. It's okay, emansipasi wanita ya, semua sektor dikuasai wanita sekarang. Lihat tuh, lihat contohnya dulu. Mungkin tadi aku tuh lagi bahas ini Kelly, memang ada perubahan terus akan peranan perempuan di perfilman Indonesia. Sebenarnya nggak cuman hanya di perfilman Indonesia, tapi pastinya di semua sektor ya. Contohnya juga misalnya di bidang model. Dulu kita mungkin perempuan ini fokusnya lebih ke tontonan, lebih ke kecantikan gitu kan. Tapi kemudian dengan pembuktian dari perempuan itu sendiri pastinya kan, akhirnya kan kayak Kelly sekarang you're not just a model, tapi lu juga produser akan si industri model itu sendiri. Lo banyak bikin events atau sharing sekolah, pembelajaran dan lain sebagainya di bidang itu sendiri ya kan? Gimana menurut lo? Akhirnya juga I went into having my own business juga kan gitu, dan memang semuanya di fashion gitu loh. Jadi memang itu kan is something that I know gitu kan. So memang benar sekarang kita sebagai perempuan di dunia entertainment tuh lebih lebih kuat lagi sih sebenarnya. Jadi memang tadi yang Mbak Wulan bilang gak cuma hanya tontonan, tapi kita juga bisa menjadi sesuatu juga, mungkin jadi businesswoman juga, terus mungkin bisa bukan hanya jadi misalnya model atau jadi aktor juga, tapi kita juga maksudnya lebih lebih bisa balik layar lah ya. Kenapa? Di balik layar juga memberikan kontribusi. Jadi nggak cuma hanya tonton, tapi di belakang juga gitu. Benar-benar. Soalnya sekarang juga kalau misalnya dulu, sorry? Mbak juga produser, jadi produser juga. Iya. Iya, kita harus, ya kalau kita tidak punya kemauan,
ya kita tidak bisa merubah apa-apa. Kemauan itu kalau menurut aku sih bisa terjadi adalah dari diri kita sendiri, itu yang paling pertama gitu. Terus kemudian akhirnya kan dari diri kita sendiri, akhirnya sudut pandang masyarakat pun kan jadi berubah pelan-pelan gitu. Dari sudut pandangnya berubah dan kemauan kita, akhirnya kesempatan itu pun jadi lebih luas. Termasuk di film kan kesempatannya juga lebih luas, dan kemudian as the industry grows, maksudnya industrinya berkembang, akhirnya juga sudut pandang dari pelaku industri itu juga berubah karena kebutuhan juga, ya kan. Jadi semuanya emang kalau menurut aku berkesinambungan. Akhirnya karena semua yang tadi terjadi pergeseran, akhirnya dibutuhkan sudut pandang perempuan juga. Nah, nggak bisa lah kalau misalnya perlu sudut pandang perempuan dan istilahnya rasa perempuan terus tidak dilakukan oleh perempuan. Awal mula harus perempuan, tapi kan kemudian sekarang makin zaman berkembang lagi, akhirnya kita semua berkolaborasi, perempuan dan lelaki gitu kan. Kadang-kadang ada film yang maskulin tapi perempuan yang memegang. Ada film yang apa namanya, yang sangat perempuan tapi laki-laki juga yang megang gitu. Kalau menurut Kelly gimana? Yang mana nih, sorry? Ya, peranan perempuan dalam film Indonesia dari zaman ke zaman. Ke zaman. Nah, kalau misalnya dari zaman ke zaman sendiri kan sebenarnya aku sendiri ini baru di perfilman mungkin baru kayak 6 tahun lah ya, 5-6 tahun gitu kan. Jadi memang baru akhir-akhir ini, aduh, sorry. Dan baru memang akhir-akhir ini aku menekuni di film di dunia acting gitu. Dan memang yang aku lihat adalah lebih banyak lagi perempuan-perempuan yang memang lebih apa ya? Lebih banyak yang berkarya sih di dalam bidang acting atau di industri entertainment sendiri gitu. Jadi memang apa ya? Kenapa? Disapa tuh Pak Edwan, kapan Tante Kelly berantem sama adegan berantem sama Tante Wulan? Papa Edwan bukannya lebih tua dari kita ya? Kok kita dipanggil Tante? Kapan nih kita ya? Enggak, tapi memang gitu. Senang banget sih masih bisa menjadi salah satu pemain di bidang entertainment sekarang ini, di mana sekarang perempuan juga lebih bersuara dan lebih banyak lagi memang bisa mengekspresikan diri gitu loh. Jadi beda banget sama zaman dulu sih sebenarnya, memang di mana laki-laki kan memang lebih disoroti atau mungkin lebih karyanya mungkin lebih dibanggakan gitu. Tapi sekarang menurut aku lebih banyak lagi wanita yang lebih kreatif dan memang lebih dipandang lagi gitu. Jadi senang sekali sih, perbedaannya juga sangat buat wanita tuh is actually very good sih. Gitu. Itu memang harus melalui proses dari dulunya, misalnya seksis emang this industry emang lebih untuk laki-laki gitu kan, karena memang industri kan memang berat sekali kan secara mental dan juga di lapangan gitu kan. Tapi kemudian dengan pembuktian perempuan itu dan kemauan dan akhirnya sudut pandang yang berubah dari masyarakat dan akhirnya juga industrinya berkembang dan akhirnya juga membutuhkan membutuhkan perempuan itu sendiri dalam industrinya di dalam setiap segmen. Contohnya mungkin kalau aku dari segi cerita ya, perempuan itu memberi sentuhan tidak stagnan kali ya dalam sebuah cerita gitu. Jadi kalau misalnya hanya dipegang oleh satu sudut pandang kan pastinya kan jadi ya nggak luas gitu loh sudut pandangnya gitu. Jadi ya aku mau nanya sama Kelly, even though lebih memakai kayak hati dengan rasa dan segala macam. Jadi mungkin kalau di karya tidak ada hati dan rasa, ada. Makanya karena dengan wanita tuh kita bisa merasakan apa sih rasanya menjadi wanita, dan kalau dimasukin dengan konteks creativity or movie or anything like that tuh kita bisa lebih merasakannya gitu. Mungkin aku juga merasa sih, kan kita kan sebagai pelaku film kan pasti kita juga kepingin lihat sejarahnya kan. Kamu pernah nggak nonton film-film dulu? Film-film yang dulu gitu. Yang
zaman hanya lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Rasanya beda kan sama sekarang kan yang lebih lebih deep, lebih dalam. Apalagi sekarang zamannya makin berkembang lagi, laki-laki dan perempuan berkolaborasi, jadi akhirnya lebih matang lagi tuh cerita. Nah, cuman sekarang memang udah zaman yang modern, udah zaman yang dengan sudut pandang berbeda. Tapi masih pernah nggak lo ngalamin seksis dari lawan main atau sutradara? Nah, itu tuh. Ini juga boleh loh gue kan sama teman-teman di sini yang gabung, boleh lo nanya sama kita apapun. Terus terang nih, dulu aku sebagai model pernah ngerasain juga ada pelecehan seperti itu. Mungkin nggak tahu secara mendalam harus diobrolin atau enggak, tapi intinya aku pernah mengalami saat-saat itu. Dan untuk pas lagi salah satunya, aduh cerita nggak ya? Ya dong, kita harus mulai apa kalau gue bilang kita harus bisa bersuara. Iya, And then sekali. to make a untuk perempuan-perempuan lain juga bisa bersuara, Kel. Ayo, gue juga ada cerita nih. Saya kan ini pas zaman gue lagi modeling ya, jadi pas dulunya gue zaman modeling, gue pernah ditelepon terus ditanya, Kak, kamu pakai size apa sih gitu. Aku pikir apa nih size-nya gitu kan, terus aku bilang, oh aku pakai S gitu, maksudnya bra size-nya gitu kan. Terus aku maksudnya ini mau buat show kok gitu kan, and I'm like, okay, kayaknya kalau biasa ditanyain show, biasa we can just send our com card kan, kayak gitu. Terus akhirnya dia nanya, iya Kak mau buat show gitu. Oh ya udah nih 32 berapa gitu, aku ngomong gitu kan. Terus akhirnya dia ngomong, oh Kak aku mau nanya nih, kalau misalnya ekstra-ekstra gitu gimana ya gitu katanya. Ekstra-ekstra apa ya maksudnya ya? Ya you know what I mean gitu kan. Terus aku yang langsung, oh wow, okay, they're asking something different gitu kan. Jadi aku agak sedikit. Akhirnya sampai I was so mad. Terus aku cuma ngomong sama dia, gimana kalau Mas saya kasih duitnya aja deh, kamu cari sendiri apa ke brothel atau kemana gitu. Sampai akhirnya sampai segitu marahnya sih waktu itu. And I was quite shocked gitu, karena bisa aja gitu orang-orang nelfon bisa ngomong seperti itu gitu loh. Dan I'm like, just because I'm a woman gitu and you can treat me this way gitu kan, nggak bisa seperti itu gitu. Untuk yang itu experience pertama. Experience yang kedua memang pas lagi ada syuting. Itu salah satu my very first movie, that it was like 6 years ago. Memang ada kejadian itu juga gitu loh, tapi I can't say who. Tapi ya adalah gitu. Tapi the thing is, you just need to be strong and you just need to be like, you know what, I don't care if this person treat me this way, I'm a strong woman, and I can stand up for myself. Jadi ya udahlah. Jadi berarti balik lagi ke diri sendiri ya, Kel ya. Sendiri sebenarnya. It's all in your mental kan. Itu semuanya mentalnya kuat apa enggak juga gitu loh. Memang karena di dunia entertainment itu menurut aku nggak gampang, apalagi kita sebagai perempuan gitu kan. Banyak sekali godaannya, banyak sekali orang memang mau menjatuhkan dan segala macem gitu. Jadi, we as a woman, we need to be strong. We just need to be like Kartini aja. Dijatuhkan terus, tapi kita akan selalu... Malah biasanya dijatuhkan malah itu yang membuat kita lebih kuat ya kan. Kalau gue... ada nggak ada cerita yang lu bisa gimana gitu, cerita yang you as a woman dan merasa mungkin kalau sebagai pengalaman aku di film adalah yang kurang yang, tapi sekarang kan ya ini dia zaman udah berubah juga gitu, walaupun tetap masih ada hal-hal yang berkenaan dengan apa namanya seksis dan lain sebagainya. Hanya sekarang juga banyak wadah-wadah yang membuat kita comfortable untuk bersuara gitu kan. Nah, it helps gitu. Kan nggak semua orang kuat kayak Kelly, nggak semua orang mentally kuat kayak Wulan gitu misalnya. Nah, kalau misalnya dulu tidak ada wadahnya, itu kan yang agak serem. Nah, makanya kita memang harus apa namanya secara bersama gitu biar ada wadahnya untuk memancing perempuan-perempuan yang memang tidak punya mental yang kuat, akhirnya untuk bersuara dan akhirnya kuat. Nah, kalau gue ya ngalaminnya apa ya, jujur masih pernah ngalamin kayak misalnya apa namanya syuting di luar kota gitu.
Terus sutradaranya ceritanya mau apa namanya, mau membahas soal eh, peran peran tersebut gitu. Tapi caranya nggak Oh, ngetok kamar, masuk kamar aku gitu. I'm like, oh no. gitu. Lo kasarnya nahkoda gitu, maksudnya kasarnya. Tapi lo artinya menyepelekan dan merendahkan gue gitu, menganggap gue apa? Kok lo bisa masuk ke kamar? Tapi untungnya kalau misalnya kemudian aku pengalaman begitu kita bereaksi yang memang tidak menerima, ya kan? Ya antara kita akhirnya tidak diterima atau ya akhirnya dia juga mengurungkan niatnya dan akhirnya mungkin kalau orangnya benar ya meminta maaf. Terus yang paling ini sih selalu ada masa di mana standar kecantikan. Standar kecantikan di dunia perfilman atau model gitu ya kan. Yang cantik tuh dibuat seperti ini gitu. Oh, Dari jadi zaman gitu. stereotip gitu. Kan Ah, sekarang karena banyak ini thing that makes me happy juga emansipasi perempuan ini yang masuk dan kontribusi banyak, sudut pandang perempuan juga masuk banyak di perfilman. Jadi akhirnya definisi cantik itu sendiri luas ya kan. Jadi akhirnya Kelly ngerasa cantik, Wulan ngerasa cantik, siapa yang rambutnya keriting ngerasa cantik, siapa yang rambutnya lurus, siapa yang kulitnya gelap, siapa yang kulitnya terang, semua ngerasa cantik gitu karena udah nggak ada stereotip lagi. Sekarang selera lo masing-masing deh ya kan gitu. Tapi kan dulu kan sempet enggak juga Kel gitu kan, sempet juga dan mungkin juga di beberapa area juga masih ada yang kayak gitu. Lo pernah nggak ngalamin kayak gitu yang kayak lo merasa jadi minder gitu karena stereotip? oh, minder Ya, karena everybody sees me kayak segelintir laki. orang. Hah? Kalau for me banyak banget minder karena apalagi aku kan dari bidang modeling pindah ke bidang fashion, bidang modeling ke acting kan, which is very different. Nah, di mana kalau di model, when the more you look different, the better it is. Tapi kalau di bidang film atau syuting, itu sangat berbeda sekali gitu. Jadi di mana mereka sebenarnya when you talking about the stereotype, I think until now they still have that stereotype until now. Dan mereka mungkin memilihnya mungkin ini the girl next door kind of look gitu. Ntar di stereotype ntar ada satu yang mungkin like my kind of look, orang ngeliatnya kayaknya nggak cewek nggak cowok, ini biasanya filmnya action doang nih gitu. Jadi langsung di stereotype seperti itu. Menurut aku dari dulu sampai sekarang masih agak-agak sama sih di stereotipnya begitu. Dan for me, I actually felt it a little bit, have that changes from modeling to acting gitu. There's a bit, jadi memang merasakan juga sih. Tapi Itu balik ya, balik kenapa? balik lagi memang nggak separah dulu karena udah ada pergerakan Iya, dari perempuan itu sendiri. Cuman tetap masih ada ya Kel. Jadi tetap aja kita perempuan harus tetap berjuang ya. Di bang, berjuang. segala. Berjuang. Tapi tau gak sih Mbak Ulan, you know, I mean, you're like a senior, right? Pasti beda banget sama dulu. Dulu kita kayak Everyone is here. Kenapa? strive. Kalau dulu tuh kayaknya if we want something tuh kita harus kerja kerasnya kayak wah bener-bener kerja keras. Kalau sekarang I find because of the pergantian zaman kayaknya semuanya lebih jadi gampang. You know, everything seems so much easier. Gitu Um, misalnya ya. Mungkin karena sebenarnya mungkin at the beginning kalau menurut gue ya akan kalau di zaman gue itu kan karena industrinya juga belum seperti sekarang gitu kan. Jadi semuanya juga masih bisa di take it slow. Take it slow itu dalam arti gini, semuanya masih bisa melalui proses yang tidak secepat sekarang. Sekarang misalnya kayak sinetron harus stripping dan lain sebagainya gitu. Jadi demand itu juga yang akhirnya semuanya serba buru-buru. Jadi semuanya ya udah diambil aja dulu. Ya kan tersaring termasuk pemain dan apa gitu. Kalau kita kan dulu we have to go through casting to casting gitu kan. Bener-bener casting to casting. Kalau sekarang apa dikit karena kebutuhan mungkin karena kebutuhan industri, tapi kemudian at the end kalau lo nggak bisa membuktikan diri lo, kualitas lo dan konsisten kok jadi ribet sih, lo nggak konsisten dan lain sebagainya juga akhirnya lo akan tergeser ya kan, akan tereliminasi dengan sendirinya gitu. Jadi tetap perjuangan itu harus ada, tapi memang zaman sekarang lebih mudah untuk kita masuk gitu, untuk kita masuk. Nah mempertahankannya itu baru yang
mesti dipertanyakan Bener-bener gitu. bener. Oh, coba kita sapa-sapa dulu yuk, Kel. Dari tadi kita bilang kita ngoceh-ngoceh aja sih. Nggak Iya. nyapa-nyapa, Mbak. Aduh, aku sampai aus udah 1 jam lebih. Oh ya ampun, sorry. Ya, ini aku udah siap air. Tuh, atlet minumnya beda, atlet. Eh, ini kita mau say hi dulu. Gimana nih Mbak Wulan? Nih itu pada hai Fajar, hai Swalaludin, hai Mufti Faisal, tuh Mbak Kelly. Kalian boleh loh tanya-tanya sama kita. Iya, what do you guys wanna ask? Boleh. Cantik, I love you sayang. Nah ini kalau kitanya seneng digituin boleh, tapi kalau kitanya nggak seneng itu jadi seksis tuh. Tapi Mbak Wulan udah di apa in this industry for a long time, right? Pasti ada suka duka juga gitu. Dibilang lama, ya lama berapa tahun ya? I started in this industry when I was 14 years old, umur 14 gitu. Ya mengalami perubahan, tapi mungkin beda kali ya sama mungkin yang dari tahun 20-an atau dari tahun 70-an lah gitu, berkarir gitu pasti dia lebih mengalami perubahan gitu kan, kayak Bu Christine gitu kan, dia pasti mengalami tuh, udah mengalami dari awal perfilman, ya nggak awal banget tapi awal perfilman sampai sekarang dia masih masih eksis, dia ngalamin semua tuh gitu. Ya kalau aku ngalamin apa namanya, aku udah di dalam keadaan yang lumayan enak sih gitu. Waktu itu kan waktu aku pertama kali main sinetron itu film masih mati suri tuh, Kel. Terus kemudian mulai film Kul Desak ya. Itu juga film Kul Desak itu tuh salah satu uh, pemicu, menurut aku pemicu segar perempuan jadi bos-bos di industri film kan. Kuldesak ada Mbak Mira, terus lanjut ke Nan Agnes, terus Shanti Harmain, banyak banget gitu kan. Itu mulai dari situ tuh, dari Kuldesak, dan akhirnya film kita banyak sentuhan perempuan gitu. Dan film pertama aku juga yang produce juga seorang perempuan hebat, Mira Lesmana. Waktu itu aku pertama kali masuk di My film idol. Gi, main di film Gi, aku main Yap. di film Gi gitu. Jadi aku udah ngalamin keadaan yang enak untuk perempuan, banyak perempuan-perempuan hebat dan berani untuk masuk ke dunia film, dan udah mulai perempuan-perempuan juga masuk ke daerah-daerah yang lebih maskulin lagi, jadi kayak DP, direktur fotografi. Kan waktu aku, kalau sekarang kameranya udah lumayan enteng ya Kel ya. Kalau aku tuh sempat ngalamin film gitu, jadi yang kamera Oh, segede-gede, dan itu berat banget. Tapi kalau misalnya memang perempuan, kita memang mau menunjukkan, aku waktu itu waktu masih film aku udah ada tuh direktur fotografi yang perempuan, waktu itu Mbak Regina deh kalau nggak salah, film apa aku lupa ya, kalau nggak salah Suster N, itu masih, kalau nggak salah itu masih pakai film, dan itu DP-nya perempuan gitu, dan dia ngangkat sendiri kameranya, pastilah ada asisten kamera dan lain sebagainya. Tapi di situ aku ngelihat kalau kita menunjukkan kita mau dan bisa, dan kita mencari sistem untuk bagaimana kita bisa, akhirnya kita kuat juga di bidang itu gitu. Maksudnya tidak dipandang sebelah mata juga gitu. Misalnya ya yang aku lihat dari DP-DP perempuan itu, ya walaupun kameranya waktu itu berat-berat, ya dia cari cara gimana caranya gue bisa gotong itu gitu kan, atau ya cari cara supaya gue tidak dipandang sebelah mata atau manja atau lain sebagainya. Cuman mungkin kalau buat aku sih yang agak berubah, nggak tahu ya kalau Kelly gimana, nanti mungkin bentar lagi Kelly mau punya anak. Ini coba sekarang kita bahas peranan perempuan kalau berkeluarga dan punya anak di industri film itu, Kel. What do you know about it? I have to learn from you. Eh, Itu aja juggling.
juggling apa job and then work apa dan bersuami dan segala macam, jadi agak susah sih, apalagi punya anak juga gitu kan, then you have to also cook at home and everything, itu gimana ya Mbak Wul? Aku juga masih ini sih, masih belajar juga tuh pembagian waktunya bagaimana caranya, dan Ya. actually as kan we're actually very good at it, right? We're supposed to be very good at multitasking and juggling between jobs, kids, and you know. Ya, tapi itu kita kalau pemain, kalau yang di balik layar, I mean kalau kita kan masih bisa memilih schedule. Kalau misalnya kita ya bukannya menolak rezeki atau gimana, kita nggak ngomongin itu ya, tapi kadang-kadang pemain tuh kita masih bisa memilih. Kita masih bisa. Tapi kalau ya sebenarnya bisa juga, misalnya kayak apa namanya. Tapi kalau misalnya pemain itu kan gimana ya, kondisinya tuh kadang kita masih ada ruangan, ya kru juga ada gitu. Cuman bagaimana pada saat orang-orang di lapangan, perempuan yang punya anak tapi tetap kepingin berkarir tapi punya anak gitu. Terutama karena kalau menurut aku film itu juga kerja lapangan gitu kan, working hours-nya juga dibilang tidak jelas, maksudnya jelas, cuman tidak jelasnya dalam arti ya dunia seni ya kan, maksudnya waktunya tuh jangkanya tuh luas gitu, jangkauannya luas, nggak bisa dipukul rata. Mungkin kalau zaman dulu tuh aku pernah sempet ngalamin syuting 12 jam nggak di take gitu. Kalau sekarang kayaknya lebih teratur. Mungkin kalau sekarang ngatur jadwalnya mungkin lebih gampang ya. Mungkin kalau zaman dulu mungkin agak susah ya, kalau nggak salah. Nah ini pasti karena kita beruntung karena peranan perempuan udah banyak lagi nih di perfilman Indonesia kan, karena ada sutradara film, produser film, yang perempuan kan pasti mereka punya keluarga dan anak dong. So pada saat mereka produksi film mungkin akhirnya mereka bikin working hours juga yang works for them gitu kan. Dan juga mungkin yang membuat suasana lokasi syuting juga yang misalnya nyaman dan aman untuk bisa membawa anak mereka ke lokasi syuting gitu kan. Ya makanya ada beberapa sering kali aku ngeliat misalnya ada siapa main bawa anaknya, terus misalnya siapa, jadi sebenarnya bukan menjadi halangan ya, salah satu mungkin kalau punya keluarga gitu kan, actually it's just kita pintar-pintarnya bagaimana baginya aja kan. Ya selama ini nggak menjadi halangan sih, yang menjadi halangan adalah pada saat hamil, melahirkan dan menyusui gitu. Tapi setelah itu enggak sih, tinggal kita bagaimana. Emang yang paling utama kayaknya dari semua itu komunikasi kayaknya ya, kalau kita bisa mengkomunikasikan dengan baik ke lokasi, ke lawan main kita, ke kru dan lain sebagainya. Ya misalnya contoh yang paling simpel, kita lagi syuting di luar, aku lagi syuting di luar kota, weekend ini anak-anak gue mau dateng nih gitu. Terus kan yang lainnya juga akhirnya mendukung teman-teman gitu. Misalnya ada kru yang rokok juga, akhirnya mereka nggak ngerokok di lingkungan yang siapa yang mau bawa anak gitu, di area anak-anak gitu. Terus akhirnya kita juga diberikan fasilitas yang, maksudnya anak kita juga diberikan fasilitas yang pantas gitu untuk mereka berada di lokasi gitu. Untungnya sih, kalau enggak gimana ya Kel, kita nggak bisa terima syuting lagi dong. Have to learn sih untuk nantinya. Kita ngobrol apa lagi ya? Halo Mbak Wulan, halo juga Putra Wahyudi. Oke, sekarang kita kasih pertanyaan aja ke mereka ya. Tadi aku tuh udah nanya sama teman-teman nih semua yang lagi join. Sebutkan beberapa film favorit lo yang nyutradarain perempuan atau yang produce perempuan atau penulisnya perempuan. Jadi harus itu misalnya cerita judul ini penulis Gina Esnur gitu, atau sutradaranya Nia Dinata, judulnya ini gitu. Boleh sutradara, boleh produser, boleh cerita favorit lo, boleh pemain favorit lo yang perempuan. Karena ini Hari Kartini, jadi yang kita omongin adalah perempuan. Nanti Hari Kartono kita bicarakan laki-laki. Upi, My Sweet Boss, suka banget. Mbak Upi juga salah satu favorit gue.
Ini juga kebalik nih, Mbak Upi seorang perempuan, tapi dia banyak bercerita soal mengangkat tema-tema maskulin, ya Oh kan? iya. Hmm. Bagus. Jadi sekarang kita udah mengukur ya laki dan perempuan. Selamat guys, Hey guys, siapa nih? Kartini favorit lo di perfilman Indonesia. Film bebas Mira Lesmana. Iya, ada Padang Cinta, produsernya Mbak Mira juga. I love you sayang-sayang ngangenin. Emang kita pernah ketemu, Say? Film Susana, Luna Maya. Ya Luna Maya yang main, dia perempuan. Tadi lewat kita. Hmm? Oh ya, kapan XX1 dibuka di Timika, woi. Mudah-mudahan. Ini juga kunci kalau kita sayang sama saudara-saudara kita di belahan apa di belahan kota lainnya. Kalau misalnya kita kepingin XX1 buka, ya cara kita mensupport adalah di tempat-tempat yang ada XX1 kita support film Indonesia, kita tonton film Indonesia sehingga karena industrinya bisa makin berkembang. To be simple, kalau memang ada penonton, ada pembeli tiket gitu, industrinya pasti bisa berkembang. Dian Sastro dan Wulan Gunawan, terima kasih. Skala nih skala. Oh, skala keren. Skala siapa sutradaranya? Kalian sayang sama aku nggak? Ya Allah, Papa S. Hai Tuhan, hai. Kalau Mbak Wulan ada nggak idolanya di perfilman Indonesia? Idola aku Mm-mm. banyak lah, karena kan beda ya kalau misalnya di luar itu kan mungkin karena kita berjarak kali ya, tapi karena begitu udah di industri banyak banget idola aku. Apa namanya? Karena eh, begitu kalau menurut aku, kalau kalau kita yang di industri yang sama, eh, aku ngerasa aku bisa berkembang, I can grow kalau aku bisa mengambil semua sari-sari dari semua gitu. Tapi banyak banget sih idola aku. Dari pemain atau penulis, produser gitu, You sutradara. can learn a lot of things from all of them kan jadi ya. Iya, benar. Kalau Kelly, nggak bisa kan lu juga nyebut? Nggak bisa, Kel. Banyak, tapi memang ada idola-idola dulu yang memang pas dulu sempat kecil kayak gue nonton Ada Apa Dengan Cinta gitu kan dengan Mbak Mira atau jadi memang ada lah. Dulu juga aku suka banget sama Dian Sastro. Dulu juga sempet sama Mbak Ulan juga loh. Sekarang gue yang ngefans sama lo, Kel. Makanya gue olahraga siap lagi tuh pengen kayak lo. Pengen secara physically, secara semuanya. Live kayaknya barengan. See you as a, coba kan di saat Kartini ini kita juga harus bisa lift up other women gitu. Kita tuh bisa grow, kita juga bisa menjadi kuat kalau kita tuh saling uplifting kalau menurut aku. Nah sekarang gue mau muji lo, Kal. Apa yang gue suka dari lo? Gue ngelihat lo perempuan yang lumayan kuat kemauannya. Dalam arti lo punya prinsip gitu. Jadi di saat lo tidak suka sesuatu, ini kita nggak usah kan, kita kan di satu manajemen. Terus apa namanya? Aku juga lihat banyak karya kamu gitu. And then how you handle cara kamu berbicara di apa namanya, the supermodel, apa sih acara lo itu? Project, Supermodels Project. Project di situ kan kita bisa ngelihat karakter seseorang saat seseorang lagi sharing talentnya ke orang lain gitu. Di situ gue lihat ya di situ akhirnya perempuan bisa makin berkembang dan bisa makin kuat kalau adanya perempuan-perempuan kayak lo gitu. Jadi kita mau bersuara, kita punya prinsip, kalau kita tidak suka kita ya bergerak, tapi bukan hanya ngoceh-ngoceh aja, tapi kita mencari solusi dan kemudian kita paying forward juga gitu atas mungkin kita udah diberikan kesuksesan dan lain sebagainya, terus kita juga meneruskan dan memberikan ilmu itu ke orang lain gitu. Jadi akhirnya jadi bermanfaat gak cuma buat diri sendiri, tapi buat community kita perempuan kan ya gitu.
anything sekecil atau sebesar apapun. That's what I see in you, Sheila. Okay, I have to say what I have seen you ya. Wow. No, I'm at your age, I want to be like you as well, karena yang tadi susah banget. Maksudnya di Mbak Wulan kan sukses banget di dunia perfilman dan sampai sekarang pun juga masih ya seperti Christine Hakim gitu, dan memang kayaknya jalannya seperti itu. Dan ya aku lihat bagaimana caranya Mbak Wulan bisa juggling semua itu dan tetap ada eksistensinya. Itu kan susah banget yang tadi Mbak Wulan bilang sih. Bagaimana cara kita mempertahankan dan bagaimana kita Sometimes very stressful and sometimes kita mau nyerah juga sih, Kel. Seriously, like gue jadi ibu rumah tangga aja atau main film aja, tapi ternyata memang nggak bisa milih gitu. like aku aja stres mikirin kayak gila gimana ntar misalnya aku punya anak, juggling ini, mau syuting, mau foto, mau waduh, belum Supermodels Project lagi apa segala macam tuh, kayak menurut aku kayak dan Mbak Wulan sendiri udah aktor, produser, aduh banyak banget. We can do it, Kel. You can do it. We can do it. We can do it. Emang orang nggak perlu tahu, tapi kayaknya kalau kita memang kita mau punya kemauan dan kita jalanin aja. Yang aku pengalaman pernah dalam sekali waktu semua datang secara bebarengan gitu. Terus yang bisa dilakukan adalah just do it gitu. Nanti tiba-tiba kita nyampe aja di ujung itu gitu. Ya kadang-kadang hari akan berubah semangatnya, berubah kemampuan dan ketidakmampuannya. Terus kemudian ada masalah baru lagi, terus kemudian ada harapan lagi, ada semangat lagi, gitu aja terus. Tapi when you keep doing it, tiba-tiba nyampe aja di ujung yang lo mau. Nanti selesai aja. Tebal terus ya. Harus gak boleh tahu malu gitu, harus berjuang terus. Iya sih gitu. And then selalu kan di industri ini kan apalagi dunia entertainment kan demand juga selalu berubah-berubah. Jadi ya akan ada pastinya kita akan ada pasang surutnya gitu. Tapi pasang surut itu dalam arti kalau menurut gue ya, pasang surut itu dalam arti gini. Pada saat kita pecah telur di awal-awal karir pasti di semua tuh muka kita gitu. Nah pada saat kita masih dewasa nggak mungkin karena udah bukan popularity lagi tapi quality. Nah quality itu udah di atas popularity. Kalau popularity kan ya lo populer banget gitu kan, tapi belum tentu quality. Tapi begitu sampai di titik quality lo udah pasti populer gitu. Tapi populer itu udah bukan artinya lo di mana-mana lagi gitu, tapi bagaimana lo tetap bisa gitu. Tapi itu ya kalau aku bilang memang pilihan, ada kemauan dari diri apakah memang lo mau atau tidak. Kalau aku memang my life, my heart, my passion itu memang di film gitu. Jadi I think I will do this until I die gitu. Maksudnya tapi ya mungkin ya nanti aku akan ada prioritas sekarang apa gitu. Tapi main film, dan untungnya film ini kan indahnya menurut aku kalau memang kita memang mau berada di situ terus, kita bisa berada di situ terus karena kan manusia itu wujudnya berbeda-beda, ada muda ada tua, sehingga kan kita akan dibutuhkan terus gitu. Tetapi itu tadi dari bagaimana kita menjaga itu semua sih menurut gue gitu. Apalagi kita perempuan, we have double kesulitan gitu, apalagi setelah berkeluarga dan punya anak, lagi gimana menyiasatinya gitu. Satunya juga how do we keep up with ourselves kan, and our shape and everything itu juga penting sekali kan. Dan kita juga emang our lifestyle juga memang harus dijaga juga gitu kan untuk kedepannya. So what's movie, Cal? Film favorit? Film favorit lo yang ini aja, film Indonesia terakhir yang lo nonton deh. Terakhir itu aku nonton apaan nih terakhir ya? Banyak sih. Terakhir apa ya? Enggak Kucumbu sih. Kucumbu aku nonton. Apa lagi ya? Bebas. Ini juga pas nih dibahas buat hari ini. Pas Kartini. Aku nonton Imperfect gitu. Kadang-kadang kan cewek kan selalu yaitu mendapatkan stigma. Ya, Imperfect. Gitu. Sekarang kayaknya juga lagi
lagi ini nih jadi isu dunia juga kan. Iya. Apa namanya Pink. apa namanya ya itu seksis dalam pekerjaan gitu kan. Kayak kalau di kita kan terakhir ada film Imperfect itu sebenarnya dia yang paling pinter, dia yang paling mampu, tapi secara fisik katanya kurang gitu. Jadi dikasih ke orang yang tidak terlalu mampu, tapi fisiknya lebih bagus menurut menurut bosnya gitu. Dan itu kan shameless banget ya gitu. Terus yang kayak kemarin menang-menang award kalau dari film luar, apa tuh kayak yang main si yang tentang Fox News itu Which si one ya? Sean Penn yang main, Sean Penn. Charlize Theron yang tentang itu pelecehan seksual juga di pekerjaan untuk Oh, lo oke. mendapat apa ya Oh, judulnya ya? iya, iya, iya. Ada yang tahu nggak di sini? Bombshell, benar. Oh, ya, oh ya ampun. Ya, 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 ya. Sama si Nicole Kidman. Ya. Iya, iya, iya. Iya, Iya, terus iya. juga kemarin gue juga baru nonton ini, Cal. Kayaknya isunya juga emang lagi kuat banget ini ya, lagi gitu. Terus Uh-uh. banyak juga teman kita yang pekerja seni juga lagi berjuang kayak Hannah Al Rashid kan soal-soal ini gitu, feminis dan lain sebagainya. Terus juga lagi ada masalah, bukan masalah sih, tapi solusi untuk membuat dunia film ini, lokasi syuting itu adalah tempat yang aman buat perempuan. Karena kan kemarin sempat ada isu, ada perempuan-perempuan yang merasa tidak aman di lokasi syuting. Nah, tapi kan itu kita lagi nggak mau bahas. Kemarin aku juga nonton ini nih tentang ini, Kel, tentang kayak Bombshell, kayak Imperfect. Judulnya main Jennifer Aniston. Gue udah kehabisan tontonan nih. Jadi sekarang semua di TV Lagi Netflix, lo ke em, apa sebut terus Apple TV juga gitu. Di itu morning show-nya Jennifer Aniston itu kan juga semacam bombshell juga tentang pelecehan seksual di kantor gitu. Padahal perusahaan yang sangat besar gitu. oh, Nonton deh, okay. Kel. Ya, sama Jennifer Aniston. Is Iya, it quite Jennifer an Aniston kemarin dia dapat award. Terus ngeliatin itu yang kemarin sempat viral fotonya. Nah itu dari series itu. Ah, okay, okay. I will watch it after this. Iya, Ini series ya? Okay, okay. keren banget. Itu tentang industri kita juga, tentang industri kita. Di industri kita perempuan masih mendapatkan pelecehan gitu. Gitu. So yeah, let me see the time. I think yeah, udah waktunya kita Oh iya. undur diri. Iya. Alright. So thank you for everyone yang udah join sama aku sama Kelly Yes, yang mentik. thank you. Oh iya tuh ada yang tahu H-1 Pretty Little Liars. Nonton juga Kel kalau bosan Pretty Little Liars. Aku main di situ. Pretty Little Liars Asian version di View. Oh, cool, cool, cool. Okay, well definitely watch it. Udah hari pertama ya? Enggak, tomorrow, besok. Oh, besok ya hari pertama. Oh, okay, cool. I'll definitely watch it. Bye Kelly, stay strong, stay bold. Yeah. Like Stay fit. terima kasih ya semuanya yang udah ikutan live sama kita. Alright. Nonton terus film Indonesia, sekarang memang belum bisa nonton. Semoga kita cepat keluar dari masalah ini. Dan kita keluar dari masalah ini menjadi manusia-manusia baru yang lebih kuat lagi. Dan dari semua sektor juga menjadi lebih kuat. Dan kita akan mendapatkan banyak inspirasi baru untuk film-film ke depan mungkin dari kejadian ini. Dan kita bisa nonton bioskop lagi. Segera kita bisa makan popcorn, mencium bau popcorn itu lagi. Karena memang kita cinta. Ya. Gue berhayal nih popcorn nonton bioskop ya. Kangen ya kan? Banget. So bye Kelly, bye everyone. Ini yang matiin aku apa kamu Kel? Aku Oke, aku udah sampai jereng nih.
ambil aja akun Cinema 21 ini. Oke, bye. Bye. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.